melanjutkan pengajian yang kemarin ya. Kemarin itu kita membahas kalam, ciri-ciri kalam yaitu yang berlafaz, tersusun dan berfaedah. Dan bagiannya kalam itu ada 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Yang ke isim yang kemarin sudah dibahas ya, ciri-ciri isim yang bagaimana. Jika yang belum tahu ciri-ciri isim, silakan tonton video yang bagian pertama. Nah, sekarang di sini saya akan membahas yang kedua ya, ciri-ciri kalam, bagian kalam yang kedua yaitu fi'il. Jadi kalam itu kan ada 3 bagian, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Yang isim kemarin sudah dibahas, sekarang membahas fi'il. Nah, ini bacaan kitabnya ya, ini kitab Jurumiyah. Wal fi'lu bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sini wa sofa wa ta'u ta'nisi wal harfu ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal fi'lu saya artikan dengan bahasa santri dulu ya. Wal fi'lu utawi fi'il yu'rafu iku den kinawaruhi iya fi'il bikod kelawan huruf kod, wasin lan sin, wasaufa lan saufa, wa ta'u ta'nisi lan ta'nis. Ta'nis. Kita ngebahas fi'il dulu. Jadi fi'il itu, kalimat fi'il bisa diketahui, ciri-cirinya bisa diketahui yaitu kalau kemasukan huruf qad, sin, dan saufa dan ta'nis. Contohnya mana? Kalau qad. Nah, qad ini benar ya. Qad ini di sini bukan, nah di sini qad harfiah ya. Qad ini bisa masuk di fi'il madi sama mudhari'. Fi'il mudhari' ya. Jadi fi'il itu ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari', sama fi'il amr. Tapi qad ini, lafadz qad ini masuknya cuma di fi'il madi sama fi'il mudhari'. Contoh masuk ke fi'il madi. Contohnya yaitu qad, koma, zaidun. Nah, di sini fi'il qadnya mana? Ini huruf qad. Fi'il madinya mana? Ini koma.
Kalau lagi ngaji juga. Jadi ini contoh fi'il, contoh huruf qad masuk di fi'il madhi. Artinya sungguh sudah berdiri siapa? Ki Jaid. Kalau bahasa santrinya temen-temen wis ngadeg sapa sopo Ki Jaid. Nah, ini bisa diketahui kalimat fi'il komanya itu karena kemasukan lafaz huruf qad ini. Nah, kemasukan huruf qad. Jadi berarti ini komanya itu adalah fi'il. Nah, terus contoh kedua yaitu qad itu masuk di fi'il mudhari. Contohnya mana? Contohnya qad yakumu zaidun. Kalau artinya terkadang ngadeg sapo Ki Jaid. Jadi di sini bisa diketahui ini kalimat apa itu, yaitu dari sini. Ini berarti ini kalimat fi'il. Kenapa dinamakan kalimat fi'il? Karena kemasukan qad. Di fi'il itu ada 3. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, ketiga fi'il amr. Nah, qad, huruf qad, lafaz qad itu masuknya cuma di fi'il madhi sama fi'il mudhari, tidak masuk di fi'il amr. Berarti di mana-mana ada kalimat yang kemasukan huruf qad, ini qad, itu berarti itu kalimat fi'il. Itu cara mengetahui kalimat fi'il. Nah, di sini fi'il madhi sama fi'il mudhari masuknya ya, masuk qad itu. Fi'il madhi itu apa? Nah, fi'il madhi itu fi'il pekerjaan yang sudah lewat. Jadi kalau koma Zaidun sudah berdiri siapa Ki Jaid, itu namanya fi'il madhi, zaman yang sudah lewat. Kalau fi'il mudhari itu zaman istiqbal. Apa istiqbal? Yang akan datang atau zaman sekarang gitu. Iya, itu istiqbal sama pokoknya itu zaman yang akan datang atau zaman sekarang. Nah, itu fi'il mudhari. Kalau madhi itu zaman yang sudah lewat. Nah, sekarang contoh fi'il amr apa? Kalau fi'il amr itu fi'il perintah. Misalnya kum, nah, kum, berdiri kamu, atau uskut, diam kamu, itu namanya fi'il amr. Menyuruh. Iya, merintah. Namanya merintah.
Nah, sekarang contoh sin. Nah, sekarang contoh sin. Contohnya yaitu Sayakumu Zaidun. Ini contoh sin ya. Bila kalimat fi'il bisa diketahui bila kemasukan huruf sin. Nah, huruf sinnya ini itu masuknya hanya masuk di fi'il mudhari. Ini sinnya itu masuknya hanya bisa di fi'il mudhari. Masuknya cuma di fi'il mudhari, nggak bisa masuk di fi'il madi sama fi'il amr. Itu khusus masuknya di fi'il mudhari. Contohnya ini, Sayakumu Zaidun bakal ngadeg siapa Ki akan berdiri siapa Ki Zaid. Jadi berarti jamalnya jamal mustaqbal, jamal yang akan datang. Artinya akan berdiri siapa Ki Zaid. Nah, terus yaitu lafaz saufa. Contohnya saufa yakumu Zaidun. Nah, ini juga lafaz saufa ya. Ini juga masuknya khusus di fi'il mudhari saja. Tidak masuk di fi'il madi sama fi'il amr. Terus yaitu ta'nis. Ta'nis itu khusus masuknya ke fi'il madi. Contohnya Qomat Hindun. Sudah berdiri siapa Nyi Hindun. Ini ta'nisnya ini. Nah, di mana-mana ada fi'il madi ketempelan ta'nis. Jadi itu berarti kalimat fi'il. Ta'nis ini ya, ini masuknya cuma di fi'il madi, khusus di fi'il madi doang. Nah, jika kalian ingin mengetahui ini bagaimana fi'il mudhari atau bagaimana ini fi'il madi, itu adanya di ilmu shorof gitu. Ilmu shorof itu yang fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alta, fa'altuma, fa'altumnya, itu namanya ilmu shorof. Nah, kalau ini lagi ngebahas ilmu nahu. Jika kalian pengen mengetahui ini harus belajar ilmu sorofnya. Jadi ilmu sorof sama nahu itu sepasang gitu, bapak sama ibu. Nah, itu nanti belajar ilmu sorof. Nanti akan saya ajarkan ilmu sorofnya. Nah, sekarang terus yaitu ciri-ciri kalimat. Bagian kalimat itu ada 3. Yang kemarin itu udah isim, tadi fi'il, sekarang huruf ya. Huruf
itu huruf tidak seperti ciri-cirinya huruf itu tidak ada di ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il, tidak termasuk dalil isim dan dalil fi'il gitu. Wal harfu ma laisat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah. Huruf itu tidak ada ciri-cirinya, dan tidak ada cirinya itu jadi ciri-ciri huruf. Berarti kalau tadi fi'il isim fi'il itu kan ada ciri-cirinya. Kalau isim itu ada tanwin, terus masukkan huruf jar, terus terus harokat terakhirnya di kasrohin, di jerin. Itu kan ciri-ciri isim. Nah, terus ciri-ciri fi'il kemasukan kod, masukkan sin, saufa, kemasukan taknis. Nah, sekarang huruf ini tidak mempunyai ciri-ciri. Tidak bisa. Nah, tidak mempunyai ciri-ciri itu jadi ciri-cirinya huruf. Itu ya. Bingung. Wal harfu ma laisat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah. Huruf itu tidak mempunyai ciri-ciri. Faqis maka madekaken sira ala qauli takun alama ing atase ucapan isun takun mangkane sira alama iku wong kang weruh. Huruf berarti ya. Jadi maksudnya yaitu tidak huruf itu tidak mempunyai ciri dan ciri-ciri yang dan tidak mempunyai ciri itu jadi ciri-ciri huruf itu maksudnya si huruf itu kalimat huruf itu tidak ada ciri-ciri di kalimat isim dan kalimat fi'il itu tidak masuk ciri-cirinya itu tidak masuk di kalimat huruf. Ciri-ciri kalimat fi'il sama kalimat isim itu tidak masuk di ciri-ciri kalimat huruf. Itu ya. Mungkin segitu saja pengajiannya. Wallahu a'lamu bishawab. Jangan lupa terus dukung channel ini untuk selalu semakin berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan komen. Jika ada yang mau dipertanyakan, silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.